Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaiza Tarina Rahayu. Dan pada video kali ini saya mendapat tugas dari Bu Helma untuk membahas tentang array dua dimensi. Nah, array dua dimensi ini biasanya digunakan untuk tabel. Karena array dua dimensi itu terdiri dari baris dan kolom. Mari kita bahas di soal pertama, teman-teman. Pada soal pertama ini, kita diminta untuk membuat sebuah program Java yang menerapkan array dua dimensi untuk menyimpan data angka. Nah, array dua dimensi itu digunakan karena data yang disimpan berbentuk baris dan kolom. Program ini mengharuskan kita untuk menginisialisasi array secara langsung, kemudian menampilkan seluruh array dengan dua cara, yaitu tanpa looping dan menggunakan perulangan bersarang atau nested loop. Oke, setelah kita memahami soalnya, sekarang mari kita bahas untuk program Java-nya. Seperti biasa, pertama-tama kita buka dulu aplikasi NetBeans, kemudian jika kita belum punya project, pilih yang new project, lalu Java End, Java Application, lalu next, sampai finish. Nah, di sini saya sudah mempunyai project, jadi saya open project dan saya pilih Kaiza Theory Pro, lalu saya open project. Lalu di sebelah kiri itu ada muncul source packet. Di source packet itu saya pilih new, lalu saya tambahin package baru dengan Java package. Lalu sini saya buat nama package-nya pertemuan 13. Lalu saya enter. Di package pertemuan 13 saya pilih new, lalu saya masukkan Java class. Di sini saya buat name-nya itu soal 1. Lalu di NetBeans bakal muncul komentar bawaan. Jadi karena biar rapi, saya hapus saja komentar bawaan dari NetBeans-nya. Di sini saya membuat method main dengan PSPM lalu tab. Method main ini adalah titik awal program saat pertama kali dijalankan. Pada bagian ini, saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasikan array dua dimensi yang bernama data dan bertipe data integer. Nah, kalau misalkan di array satu dimensi, itu kurung sikunya hanya 1. Kalau di array dua dimensi, kurung sikunya tuh ada 2, teman-teman. Karena yang pertama itu untuk baris, yang kedua itu untuk kolom. Nah, array yang saya inisialisasi ini berisi dari 3 baris, di mana setiap baris itu memiliki jumlah kolom yang berbeda. Pada baris pertama itu ada 10, 20, dan 30. Pada baris kedua itu ada 40, 50, 60, 70. Pada baris ketiga itu ada 10, 45, dan 67. Pada baris ini saya akan menampilkan judul dengan shout lalu tab. Jadi di sini saya membuat judulnya mengakses dan menampilkan elemen array tanpa looping. Pada bagian ini, setiap elemen array diakses secara langsung menggunakan indeks baris dan kolom. Contohnya, data indeks ke 0, kolom ke 0. Berarti mengambil elemen pada baris ke 0 dan kolom ke 0. Nah, cara ini tuh nggak menggunakan looping, teman-teman. Jadi kita harus menuliskan satu persatu yang ingin kita tampilkan. Jadi ini bakal saya jelasin lebih lanjut pas di outputnya aja ya, teman-teman. Nah, pada bagian ini saya menampilkan judul dengan shout lalu tab. Judulnya yaitu mengakses dan menampilkan elemen array dengan looping. Untuk penampilan secara looping, jadi di sini menggunakan nested loop. Nah, perulangan for yang pertama, i itu gunanya untuk indeks baris dan data.length itu menunjukkan jumlah barisnya. Nah, tadi itu jumlah barisnya itu ada 3, berarti i itu kecil dari 3. Nah, untuk for loop yang kedua itu untuk mengakses kolom pada setiap baris. Nah, data dalam kurung i.length itu jumlah kolom menyesuaikan tipe baris. Begitu, teman-teman. Kemudian, shout untuk menampilkan setiap elemen array berdasarkan indeks baris i dan kolom j. Karena di sini tampilannya berantakan, jadi saya klik kanan lalu saya format filenya supaya tampilannya lebih rapi dan saya run file atau shift F6 untuk menjalankan program. Di sini sudah keluar output untuk program soal pertama. Mari kita tracing terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil yang 10. Jadi 10 itu didapat dari yang tampilannya tanpa looping, teman-teman. Jadi
10 itu adalah printan dari data indeks ke-0, baris ke-0, nah kolom ke-0. Nah, baris ke-0, indeks ke-0 itu ada 10, 20, dan 30. Karena kolom ke-0, jadi dia 10. Nah, yang 20 itu adalah data indeks ke-0, kolom ke-1. Nah, di baris ke-0, kolom ke-1 itu adalah 20. Begitu juga yang di bawahnya. Baris ke-0, kolom kedua itu adalah 30. Kemudian data ke baris ke-1, kolom ke-0 itu ada 40. Begitu juga untuk seterusnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang mengakses dan menampilkan elemen array dengan looping. Jadi di sini kita akan tracing. Nah, itu hasilnya for pertama itu berarti outer loop-nya itu adalah integer i sama dengan 0 dan i itu kecil dari data.length. Data.length-nya itu tadi 3, berarti i kecil dari 3, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inner loop-nya. Inner loop-nya integer j sama dengan 0, kita deklarasikan dulu, j sama dengan 0. Nah, j itu kecil dari data i.length. Nah, data i itu tadi kan i-nya adalah 10, 20, 30, berarti kecil dari si elemen dari indeks baris ke-0 gitu teman-teman. Jadi baris ke-0-nya itu ada 3, berarti itu tuh kecil dari 3. Nah, kemudian kita print indeks ke i, baris ke i, kolom ke j. Hasilnya adalah 10. Kemudian kita j++ karena yang harus kita increment itu adalah kolomnya lagi, inner loop. Jadi kita j++ kita jadikan tadi 0. Nah, j++ jadinya 1. Nah, 1 itu kecil nggak dari 3? True kan teman-teman? Karena true, kita print lagi data i, j, berarti i-nya tadi 0, j-nya itu 1. Berarti yang kita print adalah 20. Nah, kita j++ lagi, kita increment lagi, j-nya kan tadi 1, ditambah 1 jadi 2 teman-teman. Nah, 2 tuh kecil nggak dari data i.length, berarti i kecil nggak dari 3? Iya, true kan? Nah, kita tampilin data baris ke-0, kolom ke-2. Nah, kita j++ lagi. Berarti 2 ditambah 1, 3. Nah, 3 itu kecil nggak dari 3? False kan teman-teman? Jadi itu tuh sudah selesai. Kita end program. Nah, kita i++ lagi outer loop-nya. Karena kita i++, berarti 0 ditambah 1, jadinya 1, i-nya berubah menjadi 1. Nah, 1 itu kecil nggak dari data.length? Data.length-nya tadi adalah 3, berarti 1 kecil nggak dari 3? True. Nah, kita masuk lagi ke inner loop-nya. Kita jalankan dan begitu seterusnya. Selanjutnya, soal kedua. Pada soal kedua ini, kita diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk mengecek jumlah jawaban benar mahasiswa dengan menggunakan array 2 dimensi. Nah, kunci jawabannya itu udah ditentukan di dalam program, sementara jumlah mahasiswa dan jawaban setiap mahasiswa diinputkan oleh user. Setiap kali jawaban yang benar akan bernilai 20 poin, sehingga program akan menghitung jumlah jawaban benar dan menentukan skor di akhir masing-masing mahasiswa. Mari kita masuk ke dalam program Java-nya. Untuk soal kedua ini, kita buat kelas baru dengan new di package 13, kita buat namanya soal 2, lalu enter. Kemudian di sini ada komen bawaan yang saya hapus karena supaya rapi aja. Kemudian saya bikin PSVM lalu tab, itu merupakan method main yang merupakan titik awal program saat dijalankan.
Pada baris ini itu mendeklarasikan array kunci yang tipe datanya string yang berisikan kunci jawaban untuk 5 soal, atau maksudnya itu panjangnya tuh 5, yaitu ada A, B, A, C, dan D. Selanjutnya pada baris ini saya mendeklarasikan jawaban yang merupakan array 2 dimensi untuk menyimpan jawaban mahasiswa dengan tipe data string, lalu deklarasi D mahasiswa untuk menyimpan jumlah mahasiswa benar, menyimpan jumlah jawaban benar, dan skor untuk menyimpan nilai akhir mahasiswa dengan tipe data integer. Pada baris ini, itu meminta user memasukkan jumlah mahasiswa yang akan dicek jawabannya menggunakan GOptionPen. Nah, jadi saya mengimport java.swing.GOptionPen itu secara otomatis dengan kontrol spasi. Pada baris ini, itu menginisialisasikan array 2 dimensi jawaban dengan jumlah baris sesuai jumlah mahasiswa dan 5 kolom untuk 5 soal. Untuk perulangan, kita gunakan nested loop karena dia adalah array 2 dimensi. Jadi for outer yang pertama itu dengan for i lalu tab. Nah, perulangan ini tuh digunakan untuk mengakses setiap mahasiswanya. Variabel itu menunjukkan indeks mahasiswanya. Jadi itu kecil dari jawaban.length. Untuk inner loop itu tuh sama for i lalu tab. Nah, perulangan ini tuh berfungsi untuk mengakses jawaban tiap soal dari setiap mahasiswa. Selanjutnya, baris ini digunakan untuk menginput jawaban mahasiswa dan menyimpannya ke dalam variabel array jawaban. Menginputnya menggunakan GOptionPen, jadi nanti inputannya berbentuk pop-up dialog gitu. Dan kenapa di pop-up-nya tuh ada i tambah 1, itu tuh karena biar tampilan di pop-up dialognya itu adalah 1, karena i yang kita set awal itu adalah 0, jadi makanya harus ditambah 1 biar tampilannya itu 1. Begitu juga dengan J-nya. Kemudian kita akhiri untuk perulangan penginputan, lalu kita buat lagi for i lalu tab. Nah, perulangan ini tuh digunakan untuk menghitung hasil jawaban setiap mahasiswa. Pada baris ini, variabel benar itu untuk mengatur nilai awal jumlah jawaban benar menjadi 0 untuk setiap mahasiswanya. Kemudian membuat inner loop-nya itu tuh digunakan untuk membandingkan jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban, apakah benar atau enggak. If di sini itu untuk mengecek apakah jawaban mahasiswa tuh sama dengan kunci jawaban tanpa membedakan huruf besar atau kecilnya, karena yang saya pakai di sini equals ignore case. Jadi mau huruf besar atau huruf kecil itu tuh bisa. Pada baris ini, jika jawabannya adalah benar, maka nilai benar itu akan bertambah 1. Nah, ini gunanya yang kita inisialisasi di awal benarnya 0. Jadi kalau misalkan jawabannya benar, itu bakalan increment atau bertambah 1. Pada baris ini, itu menghitung skor akhir mahasiswa di mana setiap satu jawaban itu bernilai 20 poin. Jadi dikali 20. Nah, ini itu terletak di outer loop ya teman-teman. Jadi dia bukan di inner loop, di luar dari inner loop. Nah, abis itu kita print, kita tampilkan output dengan sort lalu tab. Nah, ini tuh untuk menampilkan jumlah jawaban benar dan skor masing-masing mahasiswa ke layar. Karena di sini codingannya kurang rapi, jadi saya format file dengan klik kanan lalu format file. Lalu saya jalankan run file atau shift F6. Di sini saya memasukkan 3 mahasiswa yang ingin saya cek jawabannya. Kemudian muncul untuk mahasiswa ke-1, soal nomor 1 saya masukkan A, untuk mahasiswa 1, nomor 2 saya masukkan B, 1-3 saya masukkan D, 1-4 saya masukkan C, 1-5 saya masukkan D. Kenapa sampai soalnya nomor 5? Karena di jawaban yang sudah kita buat tadi, itu tuh panjangnya adalah 5, makanya dia 5. Nah, ini saya masukkan untuk berikutnya, untuk mahasiswa berikutnya.
Jika sudah selesai, kita masukkan, kita menginputkan, lalu muncul di run filenya mahasiswa 1 4 jawaban benar skor 80, mahasiswa 2 2 jawaban benar skor 40, mahasiswa 3 4 jawaban benar skor 80. Nah, karena 4 jawaban benar itu tuh ke dempet, jadi di NetBeans nih dia spasi tuh ngaruh teman-teman. Jadi saya ubah lagi dekat ininya, lalu saya jalankan. Di sini saya memasukkan 2 mahasiswa dan saya memasukkan jawaban-jawabannya. Setelah semua jawaban mahasiswa selesai diinputkan, maka akan muncul di run itu mahasiswa 1 4 jawaban benar skor 80, mahasiswa 2 3 jawaban benar skor 60. Nah, itu tuh udah nggak dempet lagi kan teman-teman. Jadi di NetBeans tuh sangat-sangat ngaruh pada spasi atau penulisan karena NetBeans ini adalah case sensitif. Mari kita tracing untuk looping untuk menginputnya ya teman-teman. Nah, jadi jawaban itu sebanyak jumlah mahasiswa yang udah kita inputkan dan sebanyak 5 kolom. Outer loopnya dimulai dari I sama dengan 0. Nah, I itu jawaban dot length, berarti length-nya tuh ada kita tadi masukkan 3, berarti length-nya tuh 3. I kecil nggak sama dengan 3. True, maka lanjutkan untuk inner loop. Nah, inner loopnya J sama dengan 0 dan J itu kecil dari jawaban i.length. Jawaban i.length-nya berarti 5 kan. Nah, berarti kita masukkan jawaban mahasiswa tuh sebanyak 5 kali. J plus terus sampai 5 kali. Berarti sebanyak 5 kali kita memasukkan jawaban dari mahasiswa yang udah kita inputkan. Satu mahasiswa itu 5 kali kita inputkan jawabannya. Selanjutnya looping untuk hasil atau outputnya. Jadi untuk outer loop kita inisialisasikan I itu sama dengan 0 dan I itu kecil dari jawaban dot length sama kayak yang di atas. Tapi di sini kita ada menginisialisasikan variabel benar itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk inner loop itu saya inisialisasikan J sama dengan 0 dan J itu kecil dari jawaban i.length itu berarti 5. Nah, di sini ada if untuk pengecekan jawaban yang kita inputin tuh benar nggak dari kunci yang udah array kunci yang udah kita inisialisasi di awal. Nah, kalau misalkan benar, itu
Di increment variabel benar berarti 0 tambah 1 berarti 1 jika benar. Perulangannya akan dilakukan sampai 5. Nah, jika sudah selesai, dihitung skornya. Jawaban yang benar itu dikali dengan 20. Kemudian baru di print itu mahasiswa ke-1 itu benarnya berapa dan skornya berapa. Demikian penjelasan saya mengenai array 2 dimensi pada Java. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.